pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mulai hari ini awal yang baru. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kita mau bersyukur. Kita mau mulai hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2023 Tuhan, 2022 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada kami. Engkau adalah Allah yang selalu menemani kami Tuhan dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Dan kami mau memulai Tuhan hari ini Tuhan dengan puji-pujian penyembahan kepada Engkau. Engkau layakkan satukan kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku hendak bersyukur.
kasih-Nya Tuhan tidak pernah akan beranjak dari kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bilang ke kanan kirinya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin, kita percaya, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke hadiratnya Tuhan, tak terbatas kuasa Tuhan. Semusim berlalu
Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita renungkan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan Tuhan selalu nyata di hidup kita. Sepanjang 2022 Tuhan menyertai kita. Bahkan di tahun 2023 kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Sungguh ku bersyukur. Kita katakan dengan penuh keyakinan. Lebih luas dari samudra, ya Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dalam saat yang teduh, saya serahkan kepada hamba-Nya. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kita. Pagi ini, hari pertama tahun 23, kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadat kepada Tuhan. Biarlah kita menggunakan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kita sekalian untuk menikmati ibadah ini. Dan kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir. Mungkin mereka ada acara di luar. Tetap berdoa supaya Tuhan pelihara mereka. Supaya mereka tetap dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak saudara menyanyikan satu pujian lagi. Aku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap diriku
kudusmu curahkanlah manusia. Saya minta Saudara Yudi berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang menjadi juru selamat kami yang percaya Bapa. Kembali kami datang pada pertengahan ibadah pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih Bapa. Bahkan ucapan syukur yang besar Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu, bahkan untuk berkat-berkat yang melimpah atas kami Tuhan selama kami menjalani di tahun 2022 Tuhan. Kami percaya itu adalah karena pertolongan dan kasih karunia yang melimpah bagi kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kalau kami memasuki di tahun 2023 ini, kami yakin dan percaya juga Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kami selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami dalam setiap aktivitas, baik di dalam pekerjaan, di dalam siswa juga Tuhan, atau di dalam pelayanan juga Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang akan menyertai kami di tahun 2023 ini Tuhan. Kami tidak takut lagi bahwa Engkau adalah Immanuel bagi kami Bapa. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, atas kami semua menjadi berkat bagi kami. Biarlah Allah yang akan memberkati Bapak Gembala ini, Pak Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Allah akan mencurahkan berkat atas hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat akal budi, marifat yang daripada Kau Yesus ya Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan itu berasal daripada Kau Bapa, menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi kami semua yang hadir saat ini. Kau juga memberkati jemaat mungkin yang saat ini tidak hadir. Biarlah Allah juga memberkati mereka semua seperti Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berucap syukur. Amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Mari kita bersama-sama akan konsentrasi belajar firman Allah supaya di tahun 23 ini sungguh-sungguh kita mengerti apa yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Saya meminta bantuan untuk membacakan dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20 dan intinya ada ayat 20. Silakan saudara yang mau membacakan dengan jelas. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan.
Saudara, pada pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, bukan penampilan secara lahiriah. Manusia, siapapun mereka, ada di dalam dirinya keinginan untuk menampilkan dirinya, dan penampilan itu bisa dilihat oleh orang lain, termasuk juga orang-orang yang namanya orang Kristen, sebab mereka juga adalah manusia. Jadi ingin menampilkan dirinya dengan segala tindakan yang mereka bisa lakukan, ya. Jadi di sini bagi manusia secara umum penampilan diri sangat diutamakan oleh manusia. Karena jadi diutamakan oleh manusia. Tujuannya apa? Satu, dihormati orang atau dipuji. Ya, dihormati orang atau dipuji oleh orang lain. Dua, disenangi orang, senang bergaul, seperti akrab. Tapi di dalam kehidupan manusia tidak ada yang langgeng. Satu hari mungkin yang begitu akrab bisa kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, itu keadaan manusia yang sangat terbatas. Kemudian dikasihi orang, ini juga dibutuhkan, dikasihi orang. Teruskan. Bagaimana cara manusia menampilkan dirinya? Bagaimana sekarang? Satu pertanyaan tadi, ingin supaya begini, itu dilakukan oleh manusia. Ya, termasuk saya katakan orang Kristen juga ada yang buat seperti ini. Tapi nanti kita belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada orang miskin berlaga seperti orang kaya. Ya. Sebaliknya ada orang yang kaya pura-pura miskin. Saudara pernah melihat seperti itu? Kalau saudara seringkali perhatikan acara di televisi, ya kadang-kadang ditayangkan ada berita-berita yang unik, ya, yang saya seringkali ingat apa yang terjadi. Jadi di sini ada orang yang miskin menampakkan diri seperti orang kaya, mulai dari pakaiannya. Nggak tahu pakaiannya itu bagus, harganya mahal, menang nganjuk, ya, pinjam daripada orang lain, tidak tahu. Tapi hanya untuk bergaya orang bisa berbuat seperti itu. Tapi sebaliknya ada orang kaya berpura-pura miskin, luar biasa. Kaya tapi berpura-pura miskin, jadi mungkin pakai pakaiannya ala kadarnya saja. Kenapa saudara-saudara? Ada orang kaya tapi berpura-pura miskin. Salah satu yang paling ditakuti oleh orang-orang itu, yaitu orang menghendaki kekayaannya langsung kemudian merampas kekayaannya. Saudara pernah di perjalanan saudara mengalami masalah yang pahit. Saya sebagai hamba Tuhan, saya seringkali bepergian, kadang-kadang saya jalan kaki. Dan berapa waktu saya pernah mengalami bermacam masalah. Tujuannya adalah mengambil uang, padahal saya tidak pernah membawa uang banyak-banyak, cukup untuk ongkos jalan. Ya, satu hari waktu saya pulang dari saudara Surya dari Alkateri, saya jalan di Jalan Asia Afrika, persis dekat lampu merah, Jalan Pasar Baru itu, ya. Saya di situ dekat lampu merah. Tiba-tiba ada seorang pemuda pura-pura menjatuhkan dirinya. Dan kedua tangannya memeluk kaki saya seolah-olah dia mau jatuh. Tapi batin saya sudah mengetahui bahwa orang ini adalah komplotan menjamret. Ya, yang satu pura-pura memegangi kaki saya seperti orang yang akan jatuh, yang satu itu menyambar kantong saya. Tapi saya sudah lebih tahu sebelum dia berbuat sesuatu, saya sudah lebih tahu. Lalu saya lakukan tindakan. Umur saya sudah di atas 70 tahun. Jadi mereka berpikir, gampang umur 70 tahun, aki-aki, ya, sergap saja.
Itu sudah perhatikan kalau jalan-jalan antara perapatan ini sampai Pasar Baru penuh dengan copet dan sebagainya. Tapi saya lebih dulu bertindak sebelum dia menarik kaki saya, ya, supaya saya sempoyongan langsung kemudian disambar kantongnya. Saya lebih dulu, saya gunakan kaki yang saya pegang ini, angkat kemudian jejak dadanya sama saya sampai bluk, ya, celentang di jalan aspal ini. Yang satu nyamber, ya, kantong saya kepret mukanya sekalian. Yang satu lari bersembunyi di toko, yang satu nggak berani bangun sebab saya berdiri di situ. Yang satu lari bersembunyi. Dan kemudian setelah lampu merah saya nyebrang. Saya tidak ada urusan balas membalas, tidak. Cuma ngasih pelajaran bahwa kamu itu berbuat yang kotor seperti itu. Ya, tadi keinginannya dihormati itu, ya. Dan bagaimana, ya, sekali lagi, cara manusia menampilkan diri. Ada orang kaya, orang miskin berpura-pura menjadi kaya. Ada orang kaya berpura-pura miskin. Saudara nanti mungkin ingat-ingat pernah bertemu dengan orang seperti ini, ya, itu memang kenyataan dalam dunia ini. Ada orang kaya berdandan sederhana, ya, orang kaya rendah hati. Jadi berdandan dengan cara sederhana dan orang mengatakan ya rendah hati walaupun kaya. Betul. Pakaiannya sederhana jadi orang ini kaya, punya kekayaan, lalu berkata orang ini rendah hati. Betul. Belum tentu sebab kita tidak mengetahui di dalamnya ini. Dan saya melihat di televisi peristiwa orang ini. Kaya berpakaian sederhana. Kemana-mana naik mobil ada supirnya, tapi dia keluar dari mobil itu pakaiannya sederhana. Pakai celana pendek, baju dikeluarkan jalan. Pengusaha besar kaya. Sampai satu hari saya melihat di tayangan itu, orang ini mendapatkan undangan satu, entah konferensi namanya, itu pengusaha besar di satu kantor yang besar kumpul di sana. Dia mendapatkan undangan, dia coba datang dengan pakaian yang sederhana itu. Ya. Tapi di depan pintu gerbang itu, ya, ada penunggunya kan, penjaga penyambutan tamu dan sebagainya. Dia mau masuk ke sana dengan pakaian celana pendek, baju sederhana. Kata orang ini, stop, tidak boleh masuk. Saya dapat undangan ini, saya dapat undangan untuk datang ke sini. Tapi ini saat-saat istimewa berkumpul semua pengusaha-pengusaha besar. Bapak harus berdandan seperti orang lain. Dia tidak mau. Penampilannya seperti itu. Apa ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kaya, sederhana, tapi melakukan hal seperti ini, itu bukan kehendak Tuhan. Ya, kalau itu ada rapat, ada konferensi, ya sopan santun kan, itu resmi. Jadi walaupun dia hidup sederhana, ya seperti yang lain berpakaian, kalau pakai jas, dia rela, nggak apa-apa, saya nggak masuk ke situ. Itu demi gengsinya sendiri. Ada seperti itu. Dan aneh, itu sudah puluhan tahun yang lalu, tapi saya masih ingat sampai sekarang ini. Sebab itu contoh yang bisa kita pelajari dalam kehidupan ini. Teruskan, menunjukkan kekuasaan karena ia orang yang berpangkat karena ingin dihormati. Saudara ingat dalam Perang Dunia yang kedua, ada orang-orang Jerman, dia membunuh yang pertama jutaan orang Yahudi. Ditangkap orang Yahudi di mana-mana. Dan orang Jerman ini, siapa pemimpinnya yang terkenal? Siapa yang tahu namanya siapa? Hitler. Membunuh jutaan orang Yahudi. Dan mereka mengatakan bangsa Yahudi ini atau keturunan Smith ini. Jadi bangsanya dikatakan dari keturunan Smith. Orang yang paling rendah di dalam dunia ini dan harus dimusnahkan.
Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, dari dua orang, Abraham dan Sarah, Allah memberkati mereka menjadi bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Tetapi kenapa mungkin kemudian mereka menjadi hancur? Karena mereka menolak Allah. Menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi yang sudah dikirimkan dan sudah dijanjikan oleh Allah sebelumnya untuk menyelamatkan manusia. Ditolak. Dan Tuhan tidak memaksa orang Yahudi, harus kamu mesti begini-begini. Tidak. Allah tidak pernah memaksa. Jadi ingat, saudara, ibadat pun jangan merasa dipaksa. Saya tidak pernah memaksa seorang untuk datang. Harus mesti datang begini-begini. Tidak. Itu hak mereka. Itu otoritas Allah. Jadi pertanggungan-jawabnya bukan kepada saya. Orang melakukan kejahatan, saya punya tugas. Kalau misalnya saya melayani di gereja, ada orang-orang atau pengurus di gereja berbuat gak benar, saya yang tahu, saya mesti bicara. Walaupun satu saat saya bicara, kemudian mereka tersinggung, lalu kemudian mencari jalan untuk menghancurkan hidup saya. Karena saya berani ngomong apa yang mereka lakukan. Tapi itu adalah kebenaran Allah. Tugas saya harus memberikan nasihat supaya mereka sadar. Ini gereja, ini tempat ibadah. Saya sudah berulang kali. Jadi saudara, kita melihat itu orang Jerman itu bukan cuma membunuh orang Yahudi. Tapi kerajaan-kerajaan kecil. Belgia, Swiss, negeri Belanda dihancurkan oleh mereka ini. Kenapa? Kemegahan diri. Lalu kemudian tentara sekutu Jerman, Amerika, Inggris dan sebagainya ini. Mereka menghancurkan di daerah Asia dengan terkenal dengan perang Timuraya ini, Asia Timuraya. Ya, menghancurkan orang-orang Jepang yang sedang menjajah di Indonesia. Ya, sedang menjajah orang-orang Indonesia, dihancurkan dan kemudian melihat orang Jerman ini, mereka tentara sekutu ini menghancurkan orang Jerman. Berhenti sudah. Nah, itu sampai golongan yang besar manusia itu seperti itu, hanya untuk pamer diri di dalam hidupnya. Saya negara yang paling hebat, paling kuat. Berikutnya, menampilkan diri dalam dunia keagamaan. Ini yang kadang-kadang tidak disinggung-singgung. Saudara tanya, agamanya apa? Ya. Dan mereka mengatakan, karena orang Indonesia tuh mereka mengatakan kami bangsa yang agamis. Percaya kepada Allah. Cukup dengan cara seperti itu mengaku bangsa yang agamis. Percaya kepada Allah. Cukup. Kalau saudara sebagai orang Kristen, saya orang yang agamis. Percaya kepada Allah. Belum cukup. Bagi Tuhan belum cukup. Mungkin bagi manusia, iya. Alkitab dijelaskan istri Potifar ini mengajak Yusuf, masih muda belum menikah, tapi Yusuf menolak dan dia dimasukkan penjara. Begitu suaminya datang, istri Potifar mengatakan, lihat jubah siapa? Jubah budak itu. Kenapa? Dia akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Masukkan ke penjara tanpa pengadilan masuk. Tapi ini rencana Tuhan, dari perbudakan keluar, masuk di penjara, dia bebas. Tidak diperbudak di penjara, tapi dia bisa membantu orang di penjara itu, pengurus penjara, ngatur ngurus-ngurus di penjara. Dan kemudian dengan anugerah Tuhan, dia keluar dan kemudian menolong raja di Mesir. Mengartikan vision yang diberikan oleh Tuhan tentang apa yang terjadi 7 tahun kemudian, jadi 14 tahun. Bela kelaparan dan juga berkelimpahan. Yang mengartikan tukang ramal, milik raja tidak ada yang bisa. Dan temannya yang ditolong dan bisa kembali ke istana, bekerja lagi di istana. Dia ingat kepada Yusuf. Padahal Yusuf sudah pesan, nanti kalau kamu sampai di istana ya, beritahukan keadaan saya kepada raja ya, rajamu di sana. Saya dimasukkan ke penjara tanpa satu kesalahan. Iya, tapi bertahun-tahun tidak. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Saatnya yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang itu datang kepada rajanya. Ada seorang teman saya di penjara. Namanya Yusuf. Dia menceritakan tentang saya. Kembali seperti dia katakan, saya kembali bekerja di istana. Memberikan minuman buat raja. Panggil dia. Dan dialah yang kemudian bisa mengartikan mimpi daripada raja Mesir ini.
dan dia diangkat jadi menteri. Penggenapan janji Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Yusuf dalam mimpinya, 11 saudaranya sedang ada di ladang mengikat gandum-gandum. Lalu gandumnya datang sini kepada gandum Yusuf. Saudaranya langsung mukanya berubah. Apa? Aku menyembah kamu, menghormati kamu. Gak usah ya. Lain kali dia mimpi lagi. Dia melihat matahari dan bulan dan 11 bintang. Jadi itu keluarganya. Dan semua datang menghormat. Yakub, bapaknya dan ibunya rasa gak enak. Kenapa kok anak saya ngomongnya begitu tinggi sekali, jadi mereka tuh harus menghormati. Jangan bicara lagi soal itu. Apalagi saudara-saudaranya yang 10 lain ibunya ini. Ya, sebab Yakub istrinya 4. Jadi 10 ini membenci dan kemudian dijual. Tapi rencana Tuhan semua terjadi. Yusuf jadi orang besar, keluarganya dan bangsa-bangsa yang ada di dunia pada saat itu ditolong karena anugerah Allah melalui Yusuf. Itu hebat. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan jadi berkat, atau hanya untuk otoritas diri sendiri dan kemudian kita menjadi kecewa. Ya. Teruskan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus berhubungan dengan penampilan manusia. Ya. 1, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu sebagai penyesat. 1, waspadalah, di dunia ini banyak nabi-nabi, banyak orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan dan menyesatkan manusia. Sejarahnya kapan? Waktu agama Kristen diakui sebagai bangsa negara oleh bangsa Romawi. Bebas. Agama Kristen bebas di Roma ini. Lalu dengan kebebasan ini banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Masuk ke dalam gereja dan kemudian memporak-porandakan ajaran-ajaran kebenaran firman Allah. Ya. Rasul-rasul sudah tidak ada semua. Mereka masuk. Lalu kemudian muncul di kekristenan ini kepercayaan penyembahan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Perhatikan seseorang dari buahnya atau dari perilakunya sehingga kita dapat mengetahui siapa orang itu. Peliharalah iman yang Anda miliki dan hidup dengan kekudusan. Pelihara. Saudara sudah punya iman, pelihara, jangan membiarkan iman itu tidak bertumbuh. Banyak masalah yang bisa terjadi, kemudian imannya menjadi luruh. Saya dulu memperhatikan ada seorang keluar dari penjara, langsung dipanggil oleh gereja-gereja. Ini yang salah. Dan setelah sekian tahun-tahun ini, saya membaca di majalah Kristen. Pengikut-pengikut dia setelah keluar dari penjara ini, wah, mengangkat, memuji-muji. Tapi kemudian melihat itu orang itu jadi berbuat hal yang tidak benar. Ya, perempuan yang dipeliharanya lebih dari 3-4 orang. Pengikutnya mengatakan, nyerang. Saya baca di majalah Kristen. Dan orang itu berkata apa? Jangan ganggu saya. Kalau kamu mengganggu saya akan bisa berbuat kejahatan lebih daripada sebelum saya jadi orang Kristen, jadi orang Islam. Lebih jahat daripada itu. Dan orang itu tidak ada. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi hati-hati, ya, firman Tuhan mengatakan. Teruskan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya, pengikut agama akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan orang yang berseru-seru, hanya berseru mulutnya, tapi hidupnya tidak beriman. Tapi yang sungguh-sungguh penuh dengan iman, dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Dari buahnya kamu akan mengenal pohon apa. Dari buahnya. Kata Tuhan, tidak ada orang
yang memetik buah anggur dari pohon duri. Memetik buah apa? Satu lagi, buah ara dari semak duri. Tidak ada. Dari buahnya, dari perilaku ini kamu bisa mengenal siapa orang itu. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak melakukan kehendak Bapa, Ia akan berkata, kalau kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus tidak melakukan kehendak Bapa, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Susah payah. Dikatakan saya melayani pekerjaan begini. Tapi berakhir aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Nggak benar. Saya selalu ingat Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di sorga dimuliakan. Untuk itu, kemana saya pergi saya berdoa, Tuhan izinkan saya bertemu dengan orang yang perlu dibimbing, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan Tuhan izinkan. Di jalan lagi ketemu dengan orang Papua. Saya bimbing dia. Kenapa kau bisa berada di Bandung? Saya dapat beasiswa. Saya cuma menasihatkan kepada dia, nanti kamu sudah selesai di sini, jangan berpikir bagaimana saya dapat uang, cari pekerjaan yang enak buat saya. Ingat saudara-saudaramu di Papua ini. Mereka butuh anak-anak negeri membimbing mereka. Orang luar itu cuma cari nafkah hidup di sana. Tidak akan peduli secara pribadi. Sebab itu terjadi benturan-benturan di sana. Dan terakhir, orang yang putus asa, sarjana, tidak mempunyai pekerjaan. Dibimbing sampai terakhir dia berkata sebelum pamit kepada saya, aneh ya. Di dalam keadaan seperti ini bisa bertemu dengan Bapak. Padahal saya memang sudah berdoa ingin dipertemukan dengan orang yang butuh bimbingan. Itu saya lakukan. Akhirnya apa tanggung jawab orang percaya? Apa tanggung jawab orang percaya? Ya, dengan tugas daripada Tuhan ini. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap jaga dan pelihara imanmu. Jaga imanmu, jangan sampai kamu goyah. Sudah perhatikan baik-baik ya. Jaga imanmu sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita pulang. Sekarang saya sedang berdoa. Ya, saya meminta kepada Tuhan, Tuhan pelihara saya di masa tua hamba-Mu ini. Jangan sampai saya goyah. Sudah 64 tahun saya gunakan usia saya untuk melayani pekerjaan Tuhan ketika saya masih umur 19 tahun. Ya, saya ingin akhirnya saya seperti Musa lihat Yerusalem dari Gunung Nebo dan kemudian dia dipanggil pulang. Tidak ada kuburannya. Kenapa? Digaibkan oleh Tuhan. Kalau ada kuburannya nanti itu jadi berhala bagi orang Yahudi. Saya melihat di situ, saya culang-ciling di sini ya. Dulu Musa itu melihat, sebab saya juga melihat di Gunung Nebo ini. Kelihatan ya Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar sana. Tidak ada Bait Allah. Tapi tempat itu jadi dua masjid. Bait Allahnya sudah tidak ada. Karena apa? Karena Salomo mendurhaka kepada Tuhan. Dia memelihara 1000 orang wanita sebagai ya upeti dari kerajaan-kerajaan kecil. Membawa penyembahan berhala-berhala dan sebagainya. Merusak bangsa Israel dan kemudian pecah kerajaannya. Pelihara iman kita sampai Tuhan memanggil kita. Tetap setia. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Minta supaya Tuhan pelihara. Kalau saya sampai pada saat ini, saudara-saudara, saya berpikir luar biasa anugerah Tuhan. Ya, saya itu satu peninggalan dari orang Belanda ini yang paling muda, yang sekarang masih hidup. Yang lain itu yang ada di gereja Rehoboth itu bukan sama-sama dengan saya. Saya yang paling muda, yang lanjut usia semua sudah tidak ada. Tinggal saya dan sekarang juga saya sudah lanjut usia. Sedang menunggu panggilan Tuhan pulang ke rumah Bapa Surgawi. Amin. Semoga Tuhan akan memberkati
saudara akan tetap setia beribadat kepada Tuhan. Nah, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Ya, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus dan kita akan persiapkan diri kita supaya sungguh-sungguh layak ya menerima sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan dulu. Suci, suci. Satu kali lagi, dan saya minta pengurus akan datang ke depan untuk membantu membagikan perjamuan kudus. Yang di dalam surga, tunjuk kuasanya, pandang saja pada suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikan. Saya minta saudara Leri akan berdoa untuk sakramen perjamuan kudus ini supaya Tuhan memberkati roti dan air anggur, barat tubuh dan darah Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan hari ini, hari pertama di mana kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh beribadah dalam hari perhentian ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, semua ini akan membawa kami semakin hari semakin lebih dekat kepada Engkau, semakin lebih mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga mau masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, melalui sakramen ini kami boleh diingatkan kembali betapa Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kau telah mati di kayu salib bagi menebus dosa kami. Biarlah kami mau membalasnya dengan hidup semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan hati kami sekalian. Bila di antara kami masih ada yang menyimpan dosa, biarlah Tuhan juga yang akan membereskannya, yang akan mengampuni kami sekalian, agar kami layak akan menerima perjamuan yang kudus ini. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.
kita saudara sekalian bangkit berdiri dan dengarlah firman Allah. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagikan kepada orang banyak. Inilah tubuhku yang sudah dipecahkan bagi pengampunan dosa. Silakan makan roti ibarat tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengusapkan syukur kepada Allah dan membagi-bagikan kepada orang banyak. Inilah darah perjanjian yang diberikan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa. Silahkan saudara minum air anggur ibarat darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga sudah kembali menikmati sakramen perjamuan kudus, mengingatkan tentang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa kami. Kami berdoa Tuhan mohon meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini, sehingga semuanya bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan dan membawa kami juga lebih dekat kepadamu ya Tuhan, lebih dekat, lebih mengasihi dan lebih berserah kepada Tuhan di akhir zaman yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir pada pagi ini. Dimanapun mereka berada, kami tetap berdoa. Tuhan akan memimpin, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi mereka sepanjang hari ini. Bungkus mereka sekalian dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan kudus. Tetap penuhi mereka dengan damai sejahtera. Biarlah satu saat mereka kembali bisa bersama-sama berkumpul dengan jemaat kami yang lain dalam ibadah kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang dalam keadaan usia yang sudah lanjut tidak bisa lagi hadir dalam ibadah karena faktor usia. Dan juga yang ada di dalam keadaan sakit, tilik mereka, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Dan hamba menyerahkan seluruh jemaat kami, seluruh pengerja-pengerja-Mu yang ada di gereja Bethesda ini, di pusat di Taman Kopo. Tuhan akan memberkati, memelihara di tahun 23 ini, tetap memberikan kepada mereka kesetiaan dalam ibadah maupun melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kali lagi ya Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan. Dan apabila kami sebentar ya Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami serahkan seluruh jemaat kami di dalam perjalanan, bungkus mereka dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Supaya mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan tetap penuh hidup mereka dengan anugerah Tuhan. Kasih, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sehingga mereka bisa menikmati. Dan juga sekali lagi hamba berdoa untuk jemaat kami yang mungkin mereka menggunakan kesempatan untuk berlibur ya Tuhan. Tetap dimanapun mereka berada, kami berdoa.
menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.